Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Anissa Justin dengan NPM 2040402004. Yang kedua ada Rosel Arianto dengan NPM 2040402010. Yang ketiga ada Intan Safitri dengan NPM 2040402015. Yang keempat ada Elsa Mailisni Nurdila dengan PM 2040402019. Dan yang kelima ada Atika Khoirnisa dengan NPM 2040402025. Di sini kami akan membahas mengenai materi perkembangan industri di Indonesia, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengupayakan perkembangan ekonomi melalui industrialisasi. Perkembangan industri di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan zaman teknologi dan menyebabkan berdirinya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki peralatan canggih dan terus mengalami peningkatan. Adapun peningkatan yang dimaksud di sini adalah peningkatan dari sektor pertanian, pendidikan, proyek, kerajinan tangan, dan tenun. Industri juga sering diartikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang mengelola barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Proses industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Sektor industri sering disebut sebagai sektor pemimpin atau leading sector. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan inovasi teknologi. Seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, yang dimana sektor industri sering disebut sebagai sektor pemimpin atau leading sector. Karena dengan pembangunan industri akan memicu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lain seperti sektor jasa. Sehingga sektor industri dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Selain itu, proses industrialisasi akan dapat menjadi penggerak utama laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Baiklah, selanjutnya di Indonesia, sektor industrialisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kesempatan usaha, peningkatan investasi, pengembangan teknologi, peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing dengan produk di luar negeri. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif akibat dari perubahan industri. Dari dampak positif, yaitu yang pertama dari bidang ekonomi, yaitu penyerapan tenaga kerja. Keberadaan industri-industri baru pasti akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut akan semakin banyak. Dan tenaga kerja yang terserap pun akan semakin tinggi, sehingga akan mengurangi pengangguran. Selain itu juga akan tercipta lapangan pekerjaan baru, seperti dibangunnya persewaan, warung makan, dan harga jual tanah di sekitar tersebut akan semakin tinggi. Yang kedua itu di bidang sosial, yaitu bertambahnya dan beragamnya mata pencarian. Dengan adanya sektor industri, otomatis mata pencarian masyarakat akan bertambah, yaitu di sektor industri, ataupun masyarakat yang sebelumnya bekerja tidak di sektor industri bisa beralih ke sektor industri. Bisa juga dari masyarakat yang tadinya tidak bekerja bisa mendapatkan pekerjaan dari sektor industri tersebut. Ketiga itu di bidang budaya, yaitu pola hidup yang lebih positif seperti lebih menghargai waktu, lebih berorientasi ke depan, dan etos kerja lebih tinggi. Yang keempat itu di bidang pendidikan, yaitu dengan bertambahnya media online untuk pembelajaran yang bisa dipakai baik mahasiswa, siswa, guru, dosen yang tetap bisa melakukan pembelajaran meski jarak jauh. Yang terakhir itu di bidang bisnis, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik seperti adanya layanan customer service. Jadi apabila customer
memiliki kritik, saran atau ide dapat dituangkan di customer service tersebut, sehingga industri tahu apa saja yang perlu diperbaiki dari sistem mereka, baik manajemen, pelayanan, ataupun lainnya, sehingga kedepannya industri tersebut akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada customer. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ini dimulai pada pertama kali industri itu berkembang. Semuanya masih menggunakan tenaga otot atau tenaga dari manusia, karena pada zaman itu belum ada yang mengenal mesin. Perkembangan pasti akan selalu berubah, karena tidak selamanya bisa mengandalkan tenaga dari manusia. Oleh karena itu, mereka mulai mencoba-coba menciptakan mesin. Dan mesin yang pertama kali dibuat pada revolusi 1.0 yaitu mesin uap. Selanjutnya yaitu ada revolusi industri 2.0, di mana revolusi industri mulai berkembang. Namun masih ada juga kendala-kendalanya seperti pada kendala produksi. Contohnya yaitu ada pada perakitan mobil yang harus dilakukan pada satu tempat karena untuk menghindari dari proses transportasi. Revolusi kedua industri ini berdampak juga pada bidang ekonomi dan sosial serta militer. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada revolusi industri 3.0, merupakan revolusi yang menggunakan mesin uap, yaitu dengan menciptakan tenaga listrik yang juga mulai menciptakan teknologi komputer dan robot. Namun, sisi lain, hal ini berpengaruh buruk karena dapat menggeser peran manusia itu sebagai tenaga kerja. Sehingga pada revolusi ketiga, manusia sudah tidak berperan penting dalam kegiatan industri. Abad ini juga mulai berakhir seiring berkembangnya bidang informasi. Misalnya, dalam Web 3.0 dikatakan oleh beberapa pakar yang menyatakan bahwa user dapat diasistensi oleh browser. Ada pula yang menyatakan bahwa Web 3.0 ini seperti database raksasa yang dapat dibuat sebagai pengoneksi pada internet. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada revolusi industri 4.0, di mana ini menggeser posisi revolusi industri 3.0. Pada tahun ini, teknologi manufaktur sudah mulai masuk dan berkembang. Dan juga pada tahun ini, pula manusia itu memiliki pola ataupun metode baru yang hadir dengan cepat, mulai mengancam perusahaan yang telah berjaya sangat lama. Dan revolusi 4.0 ini banyak tercipta usaha-usaha baru serta profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Baik, slide selanjutnya terdapat data perkembangan industrialisasi di Indonesia dari sumber Kemendagri menunjukkan industri pengolahan non-migas mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01% pada triwulan 1 tahun 2022. Kinerja sektor manufaktur tersebut juga naik signifikan dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang mengalami kontraksi 0,71%. Adapun subsektor yang menjadi penopang kinerja pertumbuhan industri pengolahan non-migas selama triwulan 1 tahun 2022 diantaranya adalah industri alat angkutan yang tumbuh sebesar 14,20%, diikuti industri tekstil dan pakaian jadi 12,45%, serta industri mesin dan perlengkapan sebesar 9,92%. Dalam data Kementerian Perindustrian, mencatat kontribusi industri manufaktur sebesar 76,37% yang mendominasi capaian hasil nilai ekspor nasional pada kuartal 1 tahun 2022. Sepanjang periode Januari sampai Maret 2022 tersebut, kinerja sektor industri pengolahan menembus 50,52 miliar US dollar atau naik 29,68% dibandingkan capaian pada periode yang sama dan tahun sebelumnya. Realisasi investasi sektor industri pada triwulan 1 tahun 2022 naik menjadi 17% atau year over year.
Kinerja investasi sektor industri pengelolaan sepanjang Januari sampai Maret tahun 2022 mencapai 103,5 triliun rupiah. Jumlah tersebut memberikan kontribusi signifikan sebesar 36,7% terhadap total nilai investasi di tanah air pada triwulan 1 tahun 2022 yang menembus 282,4 triliun rupiah.